Coba lihat nih. Ini coba lihat nih tuh. Mau keluar ini nih perahu. Kayak gini perahu keluar. Lurus. Ya udah. Iya. Ya udah ya. Oke. Ya. Siap. Ya. Semangat, Pak. Ya. Selalu semangat. Banjir. Berempat malah. Gue takut jatuh dah. Anjir, sepinggang. Iya kan? Hari ke-6 banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus mengalami kenaikan debit air mencapai 2 meter. Banjir terus meluas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi. Hingga siang ini, banjir di Dusun Kampe, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, nyaris mencapai 3 meter. Bahkan sudah merendam atap rumah warga. Debit air naik seiring meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang hingga saat ini masih dalam status siaga 1. Data terkini, Sungai Citarum berstatus siaga 1, sementara Sungai Cibeet berstatus siaga 2. Kondisi ini membuat warga dilarang berada di dalam rumah dan diimbau segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam wilayah Karawang, sudah ada rekan Rudi Setiawan di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selamat sore, Rudi. Bagaimana kondisi banjir pada sore hari ini? Apakah sudah mulai surut? Ya, Alisa dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Tepatnya saya berada di Dusun Kampek, di mana ini arus banjir yang sampai saat ini masih cukup tinggi, bahkan hampir seatap rumah. Sebelumnya memang minggu kemarin banjir ini merupakan banjir yang ke-6. Pada hari pertama banjir, hari kedua maksud saya, ini banjir sempat seatap, dan bahkan hari ini Jumat sore air terus meninggi, hampir juga ada beberapa rumah yang sudah tertutup oleh genangan air, di mana kondisinya sampai saat ini air terus meninggi. Ya, bisa dapat kami gambarkan ini lokasi terkini di mana saya sedang mengikuti patroli bersama Samapta Polres Karawang dan juga dari Polairut Polres Karawang, di mana ini kondisi sekarang ini pihak kepolisian dari Polres Karawang melakukan patroli untuk melakukan evakuasi warga. Ada beberapa warga yang memang diketahui masih ada yang bertahan, yaitu di rumah-rumah bertingkat. Tadi sempat meminta tolong, mereka ingin minta dievakuasi karena kondisinya semakin tinggi, dikhawatirkan mereka tidak kesulitan, maksud saya kesulitan untuk pasokan makan dan minum sehari-hari. Dan begitu juga kondisinya di sini juga masih cukup hujan deras, dan di sini adalah pihak kepolisian Polres Karawang juga dengan Polairut dan Samapta ini melakukan operasi, maksud saya patroli untuk melakukan untuk membantu warga yang mengevakuasi. Ya, lebih lanjutnya saya akan langsung tanyakan saja kepada
Kasat Samapta yaitu Bapak Wahyu. Mbak Bayu, bisa dijelaskan ini patroli ini seperti apa sih sebenarnya dilakukan? Ini apakah memang betul masih ada warga yang minta dievakuasi? Untuk evakuasi ini kami melaksanakan patroli bersama Samapta dari Polres Karawang dan Satpol Air dengan Mabes Polri melaksanakan patroli. Kesempatan masih ada warga yang di tempat tinggalnya ada loteng atau tinggi, ada yang masih bisa minta evakuasi, yaitu berjumlah 4 personil. Demikian. 4 orang. Itu rencana nanti mereka mau dibawa kemana nih? Rencana kami bawa ke tempat yang tinggi, yaitu di dekat desa. Dekat desa. Nah, sejauh ini untuk yang warga lainnya ini apakah semua udah dievakuasi atau sekarang masih mencari warga yang berada di rumah? Sampingan lainnya dari Rimau Resimen dan Satpol Air melaksanakan patroli, masih kedapatan atau warga yang ada di atap rumah atau di. Ya, untuk kondisi debit air sendiri gimana nih Sungai Citarum dan Cibet? Kata menurut informasi itu siaga 1, benarkah? Siaga 1 dari Cibet dan dari Bogor maupun Cianjur masih ke arah kami Karawang pasti naik. Ya. Baik, makasih Mas Wahyu untuk informasinya. Ya Arista, ini kondisi saat ini saya gambarkan ini ada beberapa warga yang tadi sempat meminta bantuan untuk dievakuasi. Mungkin bisa di Mas Wahyu ya, bisa dipanggilin ya, bisa dipanggil warga ya. Rumah ini ya, bisa dipanggilin biar sekalian ya nanti ya, panggil aja. Ibu, nanti siapin ya. Ya, ya ini saudara. Nanti bawa perahu lagi. Ya. Bentar ya Bu ya. Ada berapa orang? Iya. Bisa. Iya. Ibu, udah berapa hari Ibu di sini? Udah berapa hari? Dari hari Minggu. Berarti Ibu masih bertahan di sini? Bertahan ya Ibu ya. Kenapa Ibu dari kemarin nggak mau ini mengungsi? Oh dulu sebentar, terus sekarang naik lagi. Takut, jadi pengen mengungsi Ibu. Ibu berapa orang sama anak ini? 4 orang. Ya, tunggu ya Bu ya, ini dipersiapkan aja dulu Ibu, kondisi Ibu. Bawa barang-barang nggak? Barang-barang yang mau? Bawa barang-barang? Orangnya dulu aja ya, barang-barang secukupnya aja. Ibu persiapkan, nanti hanya hitungan menit lah ya. Nanti kami dengan petugas dari Polairut dan Samapta dari Polres Karawang akan menjemput Ibu. Ya Bu ya? Baik ya, itu Arista, itu salah satu yang memang ada warga yang masih bertahan di mana ini memang kalau secara keamanan, secara safety beliau ini aman. Tapi untuk ini karena cuma hanya ber-4 orang saja. Jadi, ya, jadi mereka itu ternyata sudah 5 hari di sini bertahan untuk bagaimana supaya bisa tidak mengungsi. Tempat memang kemarin seperti saya tanyakan bahwa alasannya dia mengungsi karena dia lebih enak tempatnya di sini. Namun sepertinya karena udah 5 hari, jadi tidak tahan juga. Beliau menggunakan genset, bahkan udah 5 hari ini menurut mereka dia membeli bensin udah hampir menghabiskan 1,5 juta. Karena mungkin biaya operasionalnya lebih tinggi. Jadi mungkin lebih memilih untuk mengungsi dengan bergabung saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya yang di sana. Ya ini kondisi terakhir, Dista, bahwa kondisi pada Jumat sore ini debit air terus mengalir dari Sungai Citarum, di mana kondisinya rumah-rumah, ratusan rumah yang berada di dusun ini, Dusun Kampek, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini, kondisinya bisa Anda lihat cukup tinggi, di mana kalau di ujung tadi yang kita sempat hampiri itu lokasinya hampir seatap rumah. Ya ini kondisinya memang cukup ekstrim masih.
berbeda pada hari seminggunya memang hampir ya berbeda tipis. Tapi karena ini air terus tinggi, ini dikhawatirkan ini pada malam hari debit air pasti akan kembali meninggi. Dan ini kondisi tadi saya masuk tidak terlalu ini kelihatan masih terus tinggi. Dan ini kondisi terakhir Arista, ya, bahwa ini adalah merupakan kondisi yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat khususnya. Tercatat data dari Desa Kalangligar ini ada kurang lebih 500 kepala keluarga di sini atau 500 jiwa, dan ini juga kondisinya mereka semua saat ini berada di pengungsian yang tersebar di kantor desa dan juga ada di tenda-tenda pengungsian yang disiapkan oleh pihak BPBD Kabupaten Karawang. Dan ini kondisinya, Arista, ini sebenarnya ini udah mendekati posisi jalan ke depan, dan bisa kami gambarkan ini kalau lihat gambar di jalan ini kedalaman di jalan ini bisa sampai sedada orang dewasa. Ini kondisi terakhir ya. Yuk. Ya, bahwa saat ini pihak petugas kepolisian Polres Karawang bentar lagi akan menjemput 4 orang warga yang meminta dievakuasi karena mungkin sudah tidak nyaman kondisinya karena butuh air, pasokan makan dan lain sebagainya, di mana kalau di pengungsian untuk pasokan makan dan lain sebagainya itu disediakan dan dapat banyak bantuan dari sejumlah relawan bahkan yang ikut membantu. Kalau saya melihat tadi juga banyak makanan, stok baik minuman maupun untuk dan lain-lain sebagainya itu tercukupi. Sepertinya itu Arista. Baik, terima kasih banyak laporannya Rudi, bahwa di Dusun Kampek banjir masih tinggi dan akan segera mengevakuasi keluarga yang tadi sempat berada di lantai 2 rumahnya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, Rudi. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sungai Kalensema di Pamanukan, Subang, Jawa Barat meluap mengakibatkan lebih dari 100 rumah warga terendam banjir. Sungai Kalensema di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat meluap usai diguyur hujan terus-menerus selama 2 hari terakhir. Akibatnya, lebih dari 100 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Warga kini masih bertahan di dalam rumah. Namun, mereka khawatir ketinggian banjir akan meningkat melihat intensitas hujan yang masih tinggi. Akibat banjir, aktivitas pun terganggu. Sementara pihak desa masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terendam banjir. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan terus memantau titik-titik banjir mana saja untuk dilaporkan ke Anda. Tetaplah bersama kami.